Oke, sudah muncul. Jadi aku diminta tolong buat sharing tentang akar kepahitan. Tapi aku sedikit menambahkan dari aku, let's heal from bitterness dengan seperti little hashtag kali ya. Aku mau melepaskan pengampunan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni aku. Oke, jadi sebelum lebih lanjut lagi, nggak kenal maka nggak sayang ya teman-teman. Tapi kalau udah kenal jangan sayang ya, karena tadi udah dikenalin kan pacar aku. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Stefani, kesibukan aku sekarang lagi kerja, dan aku one of leader dari WISE yang tadi sudah Jessica infokan. Oke, kita next slide. Nah, aku lihat Kaisi ini kan sedang belajar ya tentang pemulihan diri dan akar kepahitan gitu kan. Dan akar kepahitan ini tuh kayak merupakan salah satu tanda akhir zaman di mana kayak pelanggaran itu semakin meningkat karena kedurkaan dan tanpa hukum. Dan di sini aku cantumin ayat Matthew 24 ayat 12. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Atau Matius 24 ayat 13-nya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Tidak dapat memproses dengan benar kesakitan pada jiwa. Jadi kan kayak kita udah tahu ya, kita udah sering dengar bahwa tanda akhir zaman, pelanggaran itu sering terjadi dan kasih semakin dingin, menyimpang dari hukum, jahat, menyimpang dari semuanya. Dan teman-teman, salah satu ajakannya adalah kita harus siap. Kita harus siap sebagai anak Tuhan untuk menghadapi banyaknya pelanggaran yang orang-orang buat diri kita, atau bahkan kita pun tanpa disengaja melakukan pelanggaran. Nah, kan kita sering ya kayak gampang banget karena pelanggaran orang atau bahkan pelanggaran diri kita sendiri, kita jadi sering ngerasa tersinggung, kita gampang sedih, kita jadi gampang kecewa, sehingga mengakibatkan dari pelanggaran tersebut kasih menjadi dingin. Karena apa? Karena terkadang tuh kita nggak tahu cara memproses hati kita nggak tahu cara memproses respon kita dari orang lain gitu. Dan jiwa kita tuh nggak tahu cara proses yang benar tuh gimana. Tanpa sadar, karena kita tidak tahu gimana cara kita merespon dan mengelola, lama-lama kasih kita jadi mati, jadi pudar. Karena kita terlalu gampang disakiti, menerima, disakiti, menerima gitu ya. Dan pelanggaran bisa terjadi tuh sengaja atau nggak sengaja, itu yang perlu kita garis bawahi. Hal buruk yang dilakukan oleh orang, respon yang dilakukan oleh orang, atau kita melakukan respon yang tidak baik, itu sebenarnya proses yang tidak disengaja dan ada juga yang disengaja, kayak gitu. Bahkan kayak pernah ya kayak nyenggol pun kadang yang nyenggol pun aja kadang tuh juga nggak tahu kalau mereka tuh sebenarnya lagi nyenggol kita. Ya sebenarnya sih semuanya cuma karena perbedaan persepsi aja gitu. Next slide. Nah, perspektif, persepsi atau sudut pandang. Bisa kita lihat ya, dari gambar ini aja, dari balok yang ada di situ aja bisa ada dua orang yang berpikir berbeda. Ada yang bilang itu 4, enggak itu 3, kayak gitu kan. Nah, dari banyaknya sudut pandang ini nih teman-teman, kita harus sadar bahwa bahwa kalau kita itu dan semua orang sama-sama sedang belajar. Mau sudut pandang A atau B, itu nggak ada yang benar atau salah. Semuanya baik menurut sudut pandangnya masing-masing. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar untuk mempunyai sudut pandang seperti Tuhan yang mempunyai hati mengerti gitu. Mempunyai lapang dada yang besar untuk dapat menerima sudut pandang dari seseorang meskipun kita tidak setuju gitu. Aku nggak tulis di sini, ada ayat 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, di sini kan udah jelas ya, aku nggak ada selanjutnya. Intinya adalah bahwa karena kita sudah dewasa, kita yuk sama-sama berpikir seperti orang dewasa. Berpikir untuk lebih terbuka lagi, berpikir untuk lebih luas lagi, dan mengerti kalau misalkan lawan bicara kita, orang yang menyakiti kita itu belum mengerti esensi dari besar hati, atau mungkin belum mengerti
pengertiannya belum sampai seperti kita, itu kita harus bisa menerima. Tuh, karena kita bukan kayak anak kecil lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di keseharian kita minta grace sama Tuhan dan hikmat, itu nggak apa-apa banget. Itu bukan anak kecil yang minta-minta, tapi kita belajar untuk seperti Tuhan. Jadi kita minta grace Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan, agar kita bisa berpikir dari sudut pandang lain. Karena teman-teman, pengetahuan bukan cuma firman Tuhan aja, tapi semua pengetahuan. Entah itu dari firman salah satunya, entah itu dari mungkin pengetahuan kesehatan, pengetahuan tentang keuangan, pengetahuan tentang hubungan, atau pengetahuan tentang kehidupan sehari-hari kita. Itu tuh kita harus pelajarin kayak gitu. Dan teman-teman, kalau misalkan nih, kita punya sudut pandang yang banyak gitu kan. Tapi ada momennya di mana sudut pandang itu bisa dipengaruhi oleh kelelahan jiwa kita. Contoh kayak aku sebagai perempuan. Aku sebagai perempuan itu tidak membenarkan ini ya, tidak membenarkan. Kita tuh sebagai perempuan kadang kalau mau dapat sensitif gitu kan. Kita kadang kalau mau dapat tuh emosinya kayaknya meledak-meledak gitu ya. Nggak ada apa-apa senggol bacok kadang. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Sehingga karena kelelahan jiwa, karena kelelahan diri kita, karena pengaruh hormon, kita jadi nggak bisa berpikir secara objektif. Jadi mengubah cara sudut pandang kita terhadap masalah, terhadap orang lain jadi berubah. Nah, jadi bisa aku ingatkan kembali bahwa kita ini adanya kejahatan, pelanggaran hukum itu hanya karena ada juga karena perbedaan sudut pandang, dan sudut pandang itu harus kita pelajari, dan sudut pandang itu terbatas, maka dari itu kita butuh firman Tuhan agar kita bisa belajar dari sudut pandang Tuhan. Terus next, nah pelanggaran yang terjadi dikarenakan konflik dalam diri. Di sini aku cantumin Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Bukanlah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu, kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Pelanggaran yang terjadi dikarenakan konflik diri itu ada apa sih? Karena salah satunya itu, tidak ada tujuan kita tidak sampai. Sehingga kita iri sama orang, kita sakit hati, kita mudah tersinggung, dan itu terjadi di dalam diri kita, konflik di dalam diri kita. Atau next, trauma masa lalu. Nah, trauma masa lalu ini sebenarnya yang hanya tahu diri kita ya. Walaupun terkadang di luar kita terlihat seperti tidak punya trauma, tapi di hati kecil kita tuh tahu kita masih ada trauma gitu. Trauma yang belum terselesaikan. Tandanya apa? Kalau saat ada topik trauma kita itu disentuh, tuh rasanya seperti bisul yang disenggol, teman-teman. Bisa marah, kita bisa tiba-tiba terluka, kita bisa tiba-tiba nangis, sedih, terus kita flashback, mikirin yang negatifnya. Itu trauma masa lalu kayak gitu. Dan bahkan orang yang menyentuh gitu ya, bisul kita aja tuh belum tentu tahu juga kalau itu trauma kita. Kadang yang senggol juga nggak tahu, nggak sadar teman-teman. Contohnya nih ya, kayak kita dikatain bulat. Masih kecil kita bulat, pipi kita cabi. Terus pas udah gede sebenarnya udah nggak bulat gitu. Tapi kalau misalnya ada orang bahas sedikit tentang pipi lu gemukan ya, kita udah mulai agak mikir tuh, gue gendutan ya, aduh gue merasa kayak nggak diterima ya, gue nggak layak ya, aduh gue jelek ya, kayak gitu. Atau contohnya keuangan, misalkan trauma tentang keuangan, karena mempunyai basic keluarga mungkin yang terbatas tentang keuangan, ketika dibahas tentang keuangan dia tersinggung, seperti merasa terinjak-injak atau merasa direndahkan, padahal enggak, padahal topiknya sedang memang bahas keuangan, kayak gitu. Dan setiap harinya teman-teman kita tuh bisa milih dua pilihan. Kita mau berada di pihak siapa nih? Kita mau di pihak si jahat dan mempercayai kebohongan si jahat, mempercayai segala dusta yang si jahat berikan di pikiran kita, intimidasi di pikiran kita, atau kita lebih memilih percaya Bapa tentang kebenarannya. Kita berharga, kita sempurna, kita dikasihi, kita anak raja, kita berharga. Dan teman-teman mau pilih yang mana nih?
Sebelum kita melangkah lebih lagi, hari ini teman-teman mau pilih percaya di kubu mana? Tuhan atau masih mengikuti intimidasi kita? Balik lagi, karena si jahat itu bapak segala dusta, maka salah satu tipuan itu yang kita nggak ngerti, tapi ada, next slide, yaitu kepahitan, kejahatan. Kejahatan itu kejahatan yang tersembunyi, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ini ya, kayak berpikir gitu, kalau misalkan gue punya penglihatan, terus gue ngeliat si jahat, gue bakal usir gitu kan. Dan mungkin ada beberapa orang yang berani dan gak berani gitu, tapi mayoritas pasti kita akan usir di dalam nama Tuhan Yesus karena kita punya kuasa itu. Itu adalah kejahatan yang kelihatan. Tapi bitterness atau kepahitan merupakan kejahatan yang tersembunyi. Dia datang di tempat yang tersembunyi, dia beranak cucu di tempat yang tersembunyi, dia menjadi besar di tempat yang tersembunyi. Di permukaan gak kelihatan apa-apa, seperti baik-baik aja. Kayak aku nih, mungkin aku looks fine, everything good, God is good all the time, and all the time God is good. Tapi ternyata ada akar kepahitan. Karena akar itu nggak kelihatan, teman-teman. Ibrani 12 ayat 15. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tubuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Karena Tuhan mau menyembuhkan kita dari akar kepahitan, untuk menciptakan apa yang tidak terlihat, membuat mereka melihat kepahitan yang ada di dalam hati mereka. Jadi teman-teman, di sini kita mesti sama-sama sepakat bahwa kepahitan itu tidak terlihat, bahwa akar itu tidak terlihat, maka kita butuh menyingkapkan kepahitan itu. Kita butuh menyingkapkan akar kepahitan itu. Akar tidak kelihatan, jadi butuh penyingkapan, dan jadi bitterness itu akar di dalam yang nggak kelihatan sama sekali. Next slide. Bagaimana sih kita tahu akar kepahitan kita yang tersembunyi gitu kan? Aku masukin Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Ini cerita tentang Israel, teman-teman. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang kami minum? Apa yang akan kami minum? Musa bersuruh kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketepatan dan peraturan-peraturan pada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kenapa sih Tuhan membawa mereka ke Mara, teman-teman? Karena tuh Tuhan mau sebenarnya menyembuhkan bangsa Israel. Kan di cerita ini bangsa Israel menemukan Mara ya, dan meminum air. Itu tuh seperti melambangkan, dan mereka marah-marah gitu, bersungut-sungut. Itu tuh seperti melambangkan kayak ketika Tuhan mau menyembuhkan, itu tuh keluar tuh segala sungut-sungutnya, segala marah-marahnya, kesedihan itu keluar semua. Karena ada keadaan. Dan yang perlu kita pelajari dari cerita ini adalah kalau ada masalah ambil hikmatnya. Mereka nggak bersyukur, udah diarahin, tapi mereka tetap bersungut-sungut. Mereka udah dibantu Tuhan, tapi tetap masih menyembah Allah lain. Dan kalau misalnya kita ada di masalah ini, seharusnya kita bisa melihat gitu, kalau dalam masalah Tuhan tuh mau ngomong apa sih? Tuhan mau nunjukin apa sih? Tuhan mau ajarin aku apa sih? Gitu kan. Next slide. Nah, apa sih hal-hal yang menyebabkan kepahitan? Di sini aku taruh beberapa poin gitu ya. Hal yang menyebabkan kepahitan yang pertama itu adalah penolakan atau tertolak. Penolakan atau tertolak. Seperti Kain gitu ya. Kain persembahannya ditolak Tuhan. Dan respon dia salah, akhirnya membunuh. Lalu Esau marah karena kehilangan berkat. Dia kehilangan hak sulungnya karena cuma sebuah satu sop makanan gitu kan. Dan dalam tindakan-tindakan seperti ini,
kita masih mau pilih, mau tetap respon hati kita yang pahit atau manis di hadapan Tuhan. Next slide. Ada Naomi, ada Rahel, ada Hana. Nah, ini dosa seksual. Dosa seksual itu mungkin dosa yang sering terjadi ya di zaman sekarang gitu ya, apalagi buat anak muda. Kayak sih nggak anak muda, mungkin semua umur gitu kan, dosa seksual. Janji nggak bakal disakitin kalau udah berhubungan. Kamu mau nggak berhubungan sama aku? Nanti aku bakal nikahin kamu juga kok, gitu. Cuma aku doang kok yang tahu. Aku tetap bakal bawa kamu serius kok. Kamu nggak usah khawatir. Dikasih janji, ditipu, didustai, jadi menyebabkan kepahitan. Banyak masalah. Orang menolak kita, menolak ide kita, menolak inisiatif kita, mensupport kita pada nggak support, mengomongi kita dari belakang, itu juga menjadi hal-hal menyebabkan kepahitan. Next slide. Nah, apa sih tanda-tanda orang yang pahit gitu ya? Kan kita udah belajar hal apa yang menjadi kita pahit dan tanda-tandanya apa sih? Yang pertama, itu tuh ada perkataan dan suara. Pastinya orang-orang yang seperti ini nih, yang punya kata-kata yang tajam, kata-kata yang menusuk. Mungkin kalian pernah ya punya teman yang kayak ngomong tanpa dipikir, ceplas-ceplos, kata-katanya nusuk, nggak mikirin perasaan kita. Nah, itu salah satu tanda-tanda yang orang pahit gitu ya. Ngomongnya tajam. Terus yang kedua, raut wajah. Wah, ini udah pasti banget. Mukanya tuh berkerut, terlihat banyak guratan, dan ekspresi wajahnya tuh kayak tidak menyenangkan gitu ya. Mukanya asem lah istilahnya. Asam ya. Nah, itu juga bisa salah satu sebagai tanda. Dan tipsnya lagi nih buat cewek-cewek, nggak cewek-cewek sih, cowok juga. Lebih baik kita melepaskan pengampunan daripada kita banyak skincare, mahal, harus ke dokter ini itu, tapi kita masih tidak mengampuni karena tidak mengampuni itu masih kelihatan gitu, ada tandanya. Bisa salah satunya raut wajah kita gitu, jadi banyak guratan, jadi mari mengampuni kita kan. Terus suka mengeluh, mengeluh mulu, nyalain situasi, latar belakang. Aduh, gue nggak bisa sukses, soalnya bapak gue nggak punya apa-apa. Dia mah bisa sukses enak, ada harta warisan dari keluarganya. Aduh, gue nggak bisa ngelakuin ini nih, soalnya gue terbatas. Aduh, gue bakal berubah kalau dia berubah deh. Kayak gitu. Terus cara pandang dan tindakan. Cara pandangnya kayak tadi, negatif aja. Orang baru ngomong sedikit, orang baru menyampaikan pendapatnya, dia udah berpikir kayak, apa nih orangnya, ada apa nih? Punya tujuan apa nih? Ada maksud apa nih? Gitu. Susah buat percaya pada Tuhan dan sesama. Gimana caranya kita dapat sembuh jikalau kita aja nggak percaya sama Tuhan? Kita nggak naruh kepercayaan kita sama Tuhan. Kita punya trauma sama Tuhan. Kita mungkin pernah doa tapi Tuhan nggak jawab. Kita jadi trauma, kita jadi akar kepahitan. Dan kita dengan gampangnya bilang Tuhan jahat gitu. Tuhan nggak menjawab doa. Karena kita tidak percaya sama Tuhan, jadi berefek kita nggak mudah percaya pada sesama kita. Kita aja nggak bisa percaya apa yang nggak kelihatan, gimana kita bisa percaya apa yang bisa kita lihat, kayak gitu. Next slide. Mentalitas korban. Kata-kata yang tajam dan menusuk. Mentalitas korban tuh ya teman-teman, nggak punya prinsip. Pikirannya bahwa aku bisa mengubah hal itu, tapi kalau itu juga berubah. Aduh, kayaknya gue emang kayak gini karena emang nasib gue deh. Aduh, kayaknya gue udah nggak bisa naik jabatan deh, karena kerjanya susah. Karena bosnya kayak gitu, pelit. Kayak gue nggak bakal bisa deh. Terus nggak bersyukur, tidak memiliki hati yang bersyukur. Orang yang nggak bersyukur pastinya sudah terlihat jelas ya, bakal selalu komplain, mau ada di masalah apapun, mau dikasih apapun, dia tidak akan bersyukur. Contohnya, misalkan nih, ada orang yang selalu ditolong. Mentor punya menti. Mentinya selalu ditolong nih. Kamu ada apa? Aku dapet nih, kamu lagi kenapa-napa. Kamu oke? Mau aku bantu? Nah, lama-lama orang itu kan kayak enakan dibantu ya.
kadang kita sebagai manusia, kita juga butuh proses ya teman-teman ya. Nggak semua hal kita itu harus dibantu, karena kita harus punya proses bahwa kita harus belajar dan melewati hal itu sendiri gitu. Mentornya suka bantuin mentinya nih, tapi one day mentornya berpikir bahwa nih menti kayaknya harus udah bisa dewasa, mentinya harus udah bisa menilai sendiri, memilih sendiri, jadi gue diemin deh gitu. Jadi nggak ditolong. Terus mentinya malah bilang, ih jahat lu ya, udah jahat ya sama gue ya, udah nggak nolong lagi. Kayak gitu. Terus selalu merasa berhak. Kalau dia bisa dapat itu, gue juga dong seharusnya. Kalau misalnya dia pelayanan, gue juga bakal pelayanan kayak gitu. Atau itu seharusnya gue yang mimpin doa itu, bukan dia. Mestinya gue tuh yang sharing, bukan dia. Merasa selalu berhak. Terus tidak bisa melihat kebaikan. Ini udah pasti ya. Karena dia punya pikiran negatif, dia lebih memilih percaya si jahat. Dia nggak bisa ngeliat kebaikan tuh. Mau siapapun yang menolong, dia udah ngerasa kayak, gue nggak ada yang tolong Tuhan. Kenapa sih lo nggak kasih penolong ke gue? Memancarkan iri hati dengan membandingkan keuntungan orang lain. Kenapa dia bisa dapat kue lebih gede? Kalau gue kok dapat kuenya kecil. Kayak gitu. Oke, next slide. Bagaimana sih kita tahu nih teman-teman? Kita kan tadi udah belajar juga tanda-tandanya, terus penyebabnya. Mungkin aku sih selama menyiapkan ini dalam menulis tanda-tanda dan penyebabnya, aku sih merasa terusik hati aku ya gitu kan. Masih perlu belajar juga. Jadi kayak bagaimana sih kalau kita tahu kita tuh telah menjadi pahit gitu. Kadang kita nggak tahu kan diri kita pahit. Karena terkadang kita sudah menutupi kepahitan itu dengan baik. Kita sudah membuat dan membangun tembok diri kita ke orang lain itu udah baik. Sehingga kita lupa bahwa ada kepahitan yang kita tutupin dari tembok yang kita buat. Gimana sih caranya, Ci? Pertama, Roh Kudus. The only one yang bisa mengkoreksi diri kita dari hati kita, yang hanya diri kita tahu, itu Roh Kudus. Pewahyuan. Tanya Roh Kudus, tanya Tuhan. Teman-teman mungkin pernah ya dia nanya ya kayak, Ci emang kita harus banget ya apa-apa tanya Roh Kudus ya? Kan kita punya free will. Kan kita tahu Ci mana yang baik mana yang benar. Kenapa kita harus tetap melibatkan Roh Kudus? Kayak gitu. Aku cuma bisa kasih perumpamaan kayak gini teman-teman. Kalian punya papi mami ya, punya papa mama ya. Kalian udah gede. Kalian berarti sekarang udah dikasih kebebasan dong sama papa mama kalian. Mau kuliah di mana, mau kerja di mana, mau pacaran sama siapa, mau melakukan apa, ya kan? Tapi menurut kalian, bapak kalian senang gak sih, mami kalian senang gak sih, kalau tiba-tiba kalian tanya tentang kerjaan? Nih boleh nggak aku kerja di sini, menurut mami gimana? Tapi aku suka sama cewek ini nih, menurut papi gimana? Kira-kira senang gak sih orang tua kalian? Aku sih jadi orang tua itu akan seneng sih, karena anak gue udah gede, udah punya free will, tapi dia masih melibatkan gue dalam putusannya, kayak gitu. Begitu juga Roh Kudus, apalagi dia yang selalu ada bersama kita, yang selalu kemana-mana bersama kita, yang sudah merencanakan kita di dalam kandungan ibu kita, masa depan kita, gimana dia, gimana lah Bapak gitu. Dia bakal seneng banget. Cobalah kalian tanya, Roh Kudus kira-kira masih ada nggak sih akar kepahitan di aku? Kalau ada itu apa? Tolong engkau ungkapkan, tolong engkau bukakan. Karena aku pun juga kadang udah terbiasa dengan kesakitan ini, aku juga sudah nyaman dengan akar pahit ini. Terkadang kita sudah kebiasaan dan lama sekali berada di akar kepahitan ini, jadi kita nyaman, kita lupa, kita nggak tahu. Bahkan kita nggak tahu. Di saat orang juga menegur, kita juga kadang nggak merasa. Terus yang kedua, respons, reaksi. Reaksi pertama apa sih yang muncul dalam diri kita? Kalau misalkan ini jawab ke dalam diri sendiri aja, seperti contoh-contoh yang tadi. Kalian masih ada reaksi yang kayak apaan sih gitu? Atau tiba-tiba kalian merasa sedih, atau kalian merasa insecure, atau kalian tiba-tiba throwback dengan masalah-masalah lalu, kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu contohnya ya. Atau bahas keuangan kalian responnya langsung marah, atau kalau misalkan kalian bahas tentang pasangan pacaran kudus kalian langsung sedih, atau kalian misalkan bahas pelayanan kalian merasa tersakiti, tidak percaya, atau bahkan dalam keluarga pun
Kalau usah dibahas tentang pemulihan keluarga, kalian merasa kayaknya nggak mungkin keluarga gue pulih gitu. Coba kita renungin sama-sama, aku juga merenungkan gitu. Dan yang ketiga, komunitas orang lain, orang-orang terdekat yang diizinkan Tuhan. Bersyukur teman-teman, teman-teman yang ada di sini punya komunitas KSY yang dimana kayak komunitas di dalam Tuhan yang saling membangun, saling menegur, saling membantu gitu. Carilah mentor, carilah orang yang kalian percayai. Ada Ko Andre, Ci Siska, Ci Feli, Ko Christian, Ci Terry ya, Ci Terry. Kalian coba carilah gitu orang-orang yang bisa kalian percayai. Kalian coba ceritakan, at least setidaknya kalian bisa mengungkapkan apa yang kalian rasain dan tidak menjadi sampah atau menjadi akar kepahitan buat diri kalian sendiri. Dan aku yakin Tuhan mengizinkan komunitas ini ada dan kalian berada di dalam komunitas ini bukan suatu kebetulan. Itu sebagai tanda bahwa Tuhan mengizinkan orang-orang yang dipercayainya untuk berada di lingkungan kalian, untuk berada di lingkungan kalian bertumbuh. Kayak gitu. Next slide. Mengapa kita harus membereskan kepahitan? Nah, kenapa sih kita harus membereskan kepahitan? Karena aku ingatkan lagi dasar kepahitan apa? Tidak mengampuni. Marah yang gak beres akan menjadi kemarahan. Ditahan-tahan, jadi kebencian. Dari kebencian, timbul menjadi dendam. Kalau ditanya marah boleh nggak? Boleh. Marah itu emosi. Tapi marah ada batasnya. Hanya sekedar emosi, tapi tidak berbuat dosa. Nah, kenapa sih kita sebasin kepahitan? Karena pertama, jika kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni kesalahan kita. Tidak mengampuni, tidak diampuni, terpenjara. Nah, ini aku baca ayat ini. Menurut aku ini menarik. Wait ya. Aku sih nggak terlalu lengkap. Matius 18 ayat sebenarnya dari 21 sampai 35. Mungkin aku baca cepat ya teman-teman. Semoga dapat ditangkap. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kau hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai melunaskan hutangnya. Teman-teman, aku bukan ahli teologi, aku bukan sekolah teologi, tapi aku menangkap ini secara harfiah bahwa kayak Tuhan itu seperti Tuhan gitu. Tuhan yang mengampuni dosa kita. Tuhan yang memberikan kasih itu ke kita. Sehingga kita harus mengampuni dan mengasihi orang lain juga. Tapi, kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu, Tuhan memenjarakan kita. Ini Tuhan, menurut aku ini Tuhan sendiri loh yang memenjarakannya. Bukan si Algojo, bukan si jahat, tapi ini Tuhan sendiri yang ngomong. Dan Tuhan sendiri yang bilang, gue akan memenjarakannya. Berarti dapat disimpulkan, menurut aku adalah mengampuni itu adalah sebuah keharusan. Mengampuni itu adalah sebuah keharusan yang kita lakukan karena kita diampuni oleh Tuhan. Dan menurut aku, setelah aku belajar tentang ini kayak ngeri-ngeri sedap ya, karena kadang kita tuh susah banget buat ngampunin orang. Bahkan susah banget buat ngampunin mungkin mama sendiri, bapak sendiri, koko sendiri, cici sendiri, adik sendiri.
susah banget mengampuni teman sepelayanan yang setiap hari mungkin ketemu, dia lagi, kalau dia ngomong ini gue udah tahu mau ke arah mana, mungkin kita susah gitu kadang mengampuni. Tapi balik lagi, apa keputusan kita hari ini? Kita mau mengampuni, kita mau mengikuti kubu Tuhan Yesus, atau kita mau ikutin kubu si pendusta itu, yang masih bilang ngapain lu ampunin, dia aja gituin elu, nggak sebanding cuy, lu udah kena kayak gini, lu masih mau ngampunin, lu udah diapa-apain, lu masih mau ngampunin, dia mah enak, nggak ngerasain kayak lu, apa yang kalian pilih? Next slide. Yang kedua, kepahitan menghalangi semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup. Kepahitan. Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kejahatan-jahatanmu telah menyingkirkan semua itu, dan dosa-dosamu telah menahan kebaikan darimu. Percaya nggak percaya teman, kenapa sih Ci mengampuni harus disambung-sambungkan gitu sama berkat ya? Karena kayak gini, seumpama sebuah paron yang panjang, akar kepahitan itu seperti batu ya. Air mengalir itu seperti berkat Tuhan. Kalau misalkan batu kerikil yang nggak kita bereskan, maka paralonnya akan tersumbat dong, airnya nggak bakal lewat dong. Begitu juga dengan akar kepahitan, seperti batu yang harus kita bereskan setiap hari. Setiap ada yang menyakiti kita, kita harus bereskan hari itu juga. Kita harus lepaskan saat itu juga. Kita harus lepaskan secepat itu juga. Agar air itu mengalir, agar berkat itu mengalir. Berkat nggak cuma ngomong finansial, tapi berkat juga ngomong perlindungan, lingkungan, teman-teman, ilmu, pengetahuan, segala macam. Jadi buat apa kita harus tidak bisa mengampuni orang buat menghalangi berkat kita? Percayalah teman-teman, ketika kita melepaskan berkat, ketika kita melepaskan akar kepahitan, kita melepaskan pengampunan, maka akan ada berkat Tuhan yang turun. Berkat apa? Bisa jadi berkat hati yang besar, berkat sudut pandang yang besar, berkat pengertian yang lebih besar lagi. Jadi nggak sesimpel cuma harta, tapi banyak sekali definisi dari berkat. Terus yang ketiga, kepahitan mendukakan Roh Kudus, sehingga bergumul untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan sesama. Nah, gimana sih kita bisa enjoy, kita bisa flow aja hidup kita, kalau kita sendiri kita nggak bisa percaya sama Tuhan, sama sesama. Di depan, misalkan ya, di depan kita nih kita lagi bareng sama orang, sesama pelayanan lah contohnya. Atau bareng saudara kita yang kita nggak suka. Di momen yang sama, kita dalam hati kayak lagi bergumul, kayak lagi sebel banget sama orang itu. Kenapa sih dia harus ngomong, kenapa sih harus ada dia, kayak gitu. Sedangkan Roh Kudus dalam hati, Roh Kudus yang mengasihi orang itu, dia sedih. Jadi kita mendukakan Roh Kudus, kita mendukakan Tuhan. Karena kita membenci orang yang dicintai Tuhan. Jangan pernah lupa, semua orang itu dicintai Tuhan. Jadi, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus yang mau mengasihi orang tersebut. Walaupun kedengarannya kayak, Ci, nggak gampang, Ci, susah banget. Iya, tahu susah banget. Tapi, yuk sama-sama kita belajar. Mau jatuh bangun berapa kali dalam mengampuni, yang penting pada akhirnya kalian bangkit. Kita sama-sama belajar, aku pun juga sama-sama belajar. Terus yang keempat, kepahitan mencemarkan orang-orang sekeliling kita. Aku nggak input ini, Ibrani 12 ayat 15, itu tentang cenderung mengajak orang lain itu untuk pahit juga, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak membereskan akar kepahitan tanpa disadari, itu kita bisa membagikan itu loh ke orang-orang di sekitar kita. Entah kita menyebarkan gosip, atau menyebarkan berita jahat, atau kita menyebarkan kayak, ih gila, lu tau nggak orang itu kayak gimana? Orang itu udah berbuat apa ke gua? Lu tau nggak? Itu tuh cuman ngomong doang dia, cuman bisa khotbah doang, tapi di kehidupannya dia nggak bisa tuh kayak ngelakuin apa yang dia khotbah, cuman ngomong di khotbah doang. Biasanya dia nggak kayak gitu. Awalnya apa? Karena kepahitan. Kepahitan mungkin kita sama leader kita, mentor kita, keluarga kita, orang tua kita, teman kita. Sehingga tanpa disadari kita menyebarkan kepahitan itu dan mencemarkannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Next slide. Nah, saat dia
ini aku salah typo sih. Saat Dia membawa kita dan menyingkapkan kondisi hati kita, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan jawaban atau solusi kesembuhan untuk hati dan kesehatan kita, yaitu adalah kasih karunia atau grace melalui salib Kristus, teman-teman. Dan gak hanya berhenti di karunia, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita cuman hanya bergantung pada grace, itu seperti tidak relevan, karena truth and grace jalannya bareng ya, nggak berpisah ya. Nggak ada yang namanya orang kebanyakan grace, nggak ada orang yang selalu ngakuin kebenaran, tapi itu harus berjalan bersamaan, truth and grace. Dan yang dipakai Tuhan untuk menolong kita itu adalah pakai kayu salibnya Dia. Kayu salib Tuhan itu sudah membawa setiap akar kepahitan, setiap kekecewaan, setiap kesedihan, setiap kemaluan, setiap kebencian kita, setiap amarah kita, itu sudah Tuhan Yesus tanggung semuanya di atas kayu salib. Dan apa sih langkah yang perlu kita ambil gitu kan? Apa sih langkah yang kita perlu ambil gitu? Yang pertama, kita harus mengakuinya, teman-teman. Karena baik lagi, akar kepahitan gak kelihatan. Tanpa diakui tidak ada penyelesaian gitu. Jika kita menolak untuk mengakui dan berpura-pura tidak ada apa-apa, maka akan tetap terbenam dan tetap berakar. Kalau ditanya, "Are you okay?" "I'm fine." Itu kayak pura-pura ya. Kayak padahal di hatinya, "Aduh, gue lagi sakit hati banget sama dia. I'm not fine." Kayak gitu. Kalau misalkan kalian malu untuk mengakuinya di depan orang-orang atau belum mempunyai orang yang dipercaya, at least kalian mengakui di hadapan Tuhan. Aku sering banget mengakui itu di hadapan Tuhan. Kayak aku, teman-teman, aku lagi menjalani pelajaran hidup salah satu tentang kepahitan ini. Jadi kebetulan banget nih kok Andreas, kok aku menyuruh aku buat sharing ini dan aku ngalamin sebelum aku sharing ini gitu kan. Aku ngalamin bahwa aku tahu ada orang yang terlihat support aku di depan, sangat menolong, sangat positif, affirmation aku. Ternyata di belakangnya tidak. Teman pelayanan. Aku sedih banget, kecewa, sakit hati. Kayaknya mau nangis di bawah shower, enggak deh, canda. Tapi aku sedih banget, jujur aku sedih banget. Karena kita berada di tempat yang sama, cukup lama, dan ternyata dia seperti itu terhadap aku. Aku kecewa banget. Aku sempat apatis, hampir apatis, karena aku merasa, ya, jadi gue ngalamin ya namanya, ternyata teman sepelayanan gue kayak gini. Ternyata gue mengalami yang gosip-gosip orang pelayanan itu cuman ya kayak gini-gini gitu. Itu in negative thinking ya. Ini negative thinking aku, jangan diikuti. Akhirnya aku bilang ke Tuhan, "Tuhan, gila, sakit banget rasanya. Seperti ditusuk sama orang dekat. Aku lagi nggak baik-baik aja Tuhan. Aku lagi tidak baik-baik saja. Tuhan Yesus, tolong bantu aku. Aku lagi sakit, aku lagi kecewa." Itu langkah yang aku ambil. Aku mengakuinya, I confess sama Jesus, kalau aku tuh rasa sakit, aku kecewa, aku rasa mau istirahat pelayanan, iya rasanya, padahal cuma digituin, tapi dampaknya seperti itu. Jadi aku memahami ya, namanya kita dikecewakan, aku memahami banget rasanya seperti itu, nggak enak. Tapi akhirnya aku confess sama Tuhan. Memilih untuk mempercayai Dia dapat membantu luka aku. Terus yang kedua, meminta pertolongan berseru kepada Tuhan seperti Musa ke Tuhan. Itu ya, aku mengakuinya, aku minta tolong Tuhan, Tuhan tolong bantu. Tolong bantu aku Tuhan buat bisa menghilangkan ini, bantu aku buat bisa memaafkan orang itu. Terus yang ketiga, terima kasih karunia-Nya, grace dan lakukan firman Tuhan. Ketika kita sadar kita diampuni Tuhan, maka kita memaksa diri kita nih, gue harus ampunin orang itu. Soalnya Tuhan Yesus yang ajarin, Tuhan Yesus yang suruh, ini udah amanat agung nih istilahnya nih. Selain kan jadikan orang semua bangsa muridku, ini mengampuni juga amanat agung nih gitu. Dan aku memaksa diri, harus ada namanya effort, itu paksa diri kita. Istilahnya itu kalau ada luka, paksa pakai betadine. Sakit, perih, teriak-teriak, silahkan. Yang penting kan diobatin. Jangan didiemin, jadi korengnya besar, bisulnya besar, lukanya besar. Tapi harus diobatin. Minta tolong. Kalau nggak bisa jalan ngambil obatnya, minta tolong orang. Kalau misalkan kalian butuh disembuhkan, kalian nggak bisa ngelakuin sendiri, butuh orang, kalian bilang, kalian panggil. Karena kita yang butuh, maka kita harus datang. Ngomongin itu aku jadi ingat kayak tentang
leader-leader gitu di komunitas ya. Mungkin kalau misalnya leader itu terkenal profetik, bisa dapat mimpi, dapat penglihatan tentang anak komunitasnya. Terus kalau misalnya dapat dia follow up, kamu kenapa? Rasanya kan seneng ya di follow up ya. Ih, kok tahu nih? Kok Andre kok tahu ya gue lagi sedih ya? Kok Jesus kok tahu ya gue lagi kecewa ya? Seneng kan? Seneng. Tapi one day Tuhan nggak izinin kalau itu semuanya seperti itu gitu. Ada waktunya kalian harus datang gitu ke leader kalian. Kalian harus datang ke kakak-kakak kalian bahwa kalian tidak baik-baik saja. Jadi kalian yang butuh, kalian harus yang bergerak. Nggak cuma ke leader, ke Tuhan juga. Gitu. Oke, ke slide selanjutnya. Sudah 40 menit. Mungkin aku minta waktu sedikit lagi ya, Bapak Ibu. Biasanya kepahitan gitu ya. Keluaran 15:25. Musa bersuruh pada Tuhan atau menunjukkan kepadanya sepotong kayu, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu ia menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan, di sana Tuhan mencoba mereka. Terus di ayat ini ada 2 ayat aku compare. Ini lebih bahas kayak tentang dari 2 ayat ini Tuhan sama-sama memberitahukan bahwa Tuhan menolong kita menggunakan kayu Musa, kayu yang sama dipakai Musa seperti kayu yang di atas salib Tuhan Yesus. And the Lord showed him a tree. Cursed is everyone who hangs crucified on a tree cross, salib. Kayak gitu. Jadi mengingatkan, reminder kita buat jangan hanya fokus diri sendiri, jangan lupa Tuhan udah mati di kayu salib untuk mengangkat setiap dosa kita, kesedihan kita, kekecewaan kita. Kita berada di tempat ini, berada di dalam masalah ini, nggak cuma kalian sendiri, semuanya juga ada kok yang ngalamin sama, nggak cuma kalian doang kok yang menderita, nggak kalian doang kok yang cuma kecewa, nggak kalian doang kok yang cuma susah mengampuni, di sini juga masih susah mengampuni, tapi lebih memilih setiap harinya untuk apa, di kubu Tuhan atau kubu jahat. Itu peperangan kita setiap hari, A atau B, A atau B, A atau B, dan itu selalu diuji setiap hari, sampai itu udah nggak bakal kepikiran lagi. Next slide. Bagaimana cara membereskan kepahitan ini lanjutannya. Yang keempat, mengampuni dari dasar hati kita sampai memori tentang orang itu tidak lagi mendatangkan amarah dalam hati kita. Jadi kalau misalnya kita udah bahas si A, udah nggak ada emosi, udah hambar gitu ya, udah oh ya udah ngomongin A, ya udah ngomongin A, gue juga udah nggak ada emosi, sebel, kecewa atau pemikiran negatif lain. Yang kelima, akui dan libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Akui dan libatkan ya. Seperti Bapak ya, yang senang ya dilibatkan sama keputusan kita, tindakan kita. Dan itu kita harus jaga. Kita libatkan Tuhan, karena nggak mudah. Istilahnya kalau ada luka, kita libatkan dokter ya. Karena kadang luka itu juga kita nggak tahu nyembuhinnya kayak gimana. Belum tentu obatnya benar. Belum tentu jatuh itu obatnya betadin. Siapa tahu obat Cina. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Apa yang kita lihat terlihat baik, belum tentu baik bagi yang Tuhan lihat gitu untuk kita. Yang keenam, cara memandang. Kita mengasihi Yesus dan tidak mau melukai hatinya. Poin ini susah. Kita memang mengasihi Yesus, memang. Tapi masih ngelakuin dosa nggak? Pasti. Masih gampang terluka nggak? Pasti. Masih punya sudut pandang yang pendek nggak? Pasti. Kita sering melukain hatinya nggak? Pasti. Tapi baik lagi, setiap harinya ada pilihan ya. Even though di hari Senin kita kalah, it's okay. Kita ke hari Selasa. Selasa masih kalah, it's okay. Rabu, Kamis, Minggu, 2 minggu, sebulan masih kalah, nggak apa-apa. Karena biar pada akhirnya kita harus tetap menang. Pada akhirnya kita harus tetap menang dan kita harus berusaha lompat diri dari kekalahan kita. Next slide. Oke. Sebelumnya kayak apa ya, kayak aku mau ingatkan lagi teman-teman bahwa mengampuni itu tuh perintah untuk mendatangkan berkat buat kita juga. Mengampuni, oh gini, tapi berbeda ya teman-teman, ada perbedaan. Mengampuni berbeda dengan kembali percaya. Kenapa aku bilang gitu? Misalkan kalian punya bisnis, kerjasama sama teman, kongsian, terus teman kalian tiba-tiba ngambil duitnya atau kerjanya nggak benar. Masa iya kalian mau bekerja sama dengan mereka lagi? Enggak dong. Udah tahu orangnya kayak gitu, ngapain harus kerja sama lagi? Berhikmat juga.
Tapi mengampuni nggak? Ya mengampuni, karena mengampuni itu sebenarnya buat diri kita sendiri enaknya. Bahkan aku belajar dari cowok aku gitu ya. Aku waktu kemarin saat kecewa itu aku diingetin buat, kalau kecewa lu doain orang itu. Kalau misalnya lu inget muka dia, lu doain orang itu. Awalnya aku dengar aku bete, aku sebel kayak, lu kenapa nggak ada di pihak gue cuy gitu. Gue lagi bete nih, nggak ada nih istilahnya buat berkatin-berkatin dia gitu kan. Tapi karena sering diingatkan, jadi aku ngelakuin. Aku doain dia, kalau aku inget dia, misalkan aku inget A, itu kan aku berkatin si A. Padahal dalam hati itu sebel banget, ngapain gue berkatin dia, dia udah ngecewain gue. Tapi aku paksa diri aku buat, yaudah aku mau memberkati si A, aku mau mengampuni si A. Tuhan sakit nggak mudah, tapi aku mau ngampunin si A. Ketika kita mengampuni, ketika kita mendoakan dia, itu tuh seperti kita menaruh bara api di dalam orang itu. Karena kita harus partneran sama Tuhan. Kalau kita nggak partneran sama Tuhan, susah. Karena gampang banget kita sakit hati, entah itu di keluarga, di pelayanan, di pertemanan. Cari teman gampang, cari teman susah, cari musuh tuh gampang. Atau misalkan kita punya akar kepahitan sama papa kita, pasti kita kayak ada omongan kayak, gue pokoknya gue mau aja kayak bapak gue nggak mau gue kayak bapak gue yang kayak gitu. Padahal terlihat baik ya, gue nggak mau kayak bapak gue karena gue belajar dari bapak gue gitu. Tapi ternyata itu sebenarnya tanpa kita sadarin kita tuh ada akar kepahitan. Bahkan tanpa disadarin kita mengikuti kita seperti bapak kita. Atau ekstrimnya, kita bertindak tidak tepat gitu. Kalau kita udah mengampuni, kita akan menjadi the best part of diri kita, teman-teman. Tanpa lagi dilandasi rasa takut, rasa kecewa, bertindak dengan ragu, itu tuh udah nggak ada. Kita udah nggak ada kepikiran apakah kita akan dimanfaatin, apakah kita bakal dilukain lagi, atau bahkan ketika kita udah ngelakuin kebaikan, tapi orang itu nggak ngeliat kebaikan kita, itu kita nggak bakal mikir itu lagi. Mengampuni dapat mengubah sudut pandang kita, meningkatkan rasa toleransi kita, meningkatkan sudut pandang kita, memperbesar kapasitas hati kita. Karena doa kita untuk Tuhan, untuk dia, itu memulihkan orang yang kita benci. Tanpa disadarin doa kita memulihkan orang yang kita benci. Jadi dari tindakan-tindakan tadi yang aku kasih tahu, ciri-ciri, hal apa yang harus dibereskan, aku harap hari ini kita sama-sama komitmen untuk memilih di kubu Tuhan. Karena kalau kita nyimpan akar kepahitan, kita susah tidur. Kita bakal kepikiran terus. Dan jangan sampai hati kita ini yang melambangkan rumah, kita buka pintunya buat si jahat masuk. Ketika pintunya kebuka, udah mulai kebuka tuh udah berasa, kalian harus tutup pintu itu biar si jahat gak masuk. Karena kita harus berjaga-jaga ya teman-teman. Dan aku bersyukur banget hari ini aku boleh sharing tentang akar kepahitan. Aku juga belajar banyak tentang akar kepahitan yang aku sharingkan pada teman-teman. Kita sama-sama masih belajar, kita sama-sama masih berusaha. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa masalah ini kalian doang yang hadapin, enggak. Tapi banyak orang juga yang ngalamin kok. Dan kalian punya komunitas, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalian punya leader, kalian punya mentor, kalian bisa share dan minta pertolongan ke mereka. Apapun itu masalahnya, jangan pernah minder, jangan rasa insecure. Karena kita butuh disembuhkan. Kita butuh mengalahkan si jahat dan menjatuhkan si jahat dengan membuka rasa sakit kita. Kita membuang akar kepahitan kita, biar si jahat kalah. Perangan nggak cuman mengusir setan, tapi peperangan juga menyembuhkan diri kita. Menyembuhkan diri kita tuh nggak mudah. Apalagi kita udah nyaman sama luka kita. Kita udah nyaman sama pemikiran kita yang sekarang ini. Padahal di luar sana ada sesuatu hal yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita, tapi kita belum siap menerima karena kita masih sempit, karena kita masih bejana yang lama, kita masih pakai tempat anggur yang lama. Jadi teman-teman semangat ya, nggak mudah, aku juga sama-sama berjuang, tapi pada akhirnya aku berusaha buat untuk
minta mengampuni orang itu, dan akhirnya aku, puji Tuhan, udah mulai bisa tatap matanya lagi, udah mulai bisa dengerin kata-kata dia lagi, mencoba merendahkan diri lagi, karena aku yakin Tuhan akan memperbesar kapasitas kita dengan salah satu cara gitu, melepaskan akar kepahitan dalam diri kita. Jadi semangat teman-teman, kakak-kakak, koko cici, kak Esi mungkin udah siap ya, bakal siap menerima kalian, mendengar keluh kesah cerita kalian, karena kalian berada di komunitas yang tepat. Itu dari aku. Mungkin aku tutup dengan doa singkat dari aku ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini kami belajar tentang akar kepahitan. Tuhan, bukan suatu kebetulan tema ini boleh ada dan teman-teman boleh join di hari ini. Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mau menyembuhkan kami lebih lagi Tuhan. Seperti bawang Tuhan yang selalu terkupas setiap harinya Tuhan, akan selalu ada yang dibereskan, akan ada selalu ada yang dibersihkan Tuhan, akan kulit bawang itu akan selalu terkupas Tuhan, satu demi satu Tuhan. Walaupun mungkin awalnya sakit Tuhan, tapi kami mau menaruh kesakitan kami dan kami mau mempercayai Engkau Tuhan, bahwa prosesmu Tuhan dapat menyembuhkan kami Tuhan. Kami mau Tuhan melepaskan setiap pengampunan Tuhan. Jika teman-teman diingatkan nama orang atau seseorang, kalian boleh ucapin ini bareng-bareng yuk. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni dia. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni papaku. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni mamiku. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni kokoku. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni ciciku. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni adikku. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni mantanku. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni teman pelayanku. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni leaderku. Tuhan Yesus, aku mau mengampuni mentorku, mentiku. Mampukan aku Tuhan, gak mudah. Cuma kami percayakan hati kami ke dalam-Mu. Karena ketika kami percaya Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan, berkat, serta sudut pandang yang baru Tuhan. Dan kapasitas kami semakin diperbesar. Mampukan kami, layakkan kami, kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Amin.